Dunia digital telah mengubah segalanya dengan kecepatan luar biasa. Setiap interaksi di media sosial kini punya nilai ekonomi. Like, komentar, dan share bukan lagi sekadar ekspresi, tapi bagian dari transaksi global. Kita hidup di era ekonomi perhatian, di mana perhatian Anda adalah komoditas utama. Platform digital raksasa membangun ekosistem yang memperjualbelikan perhatian. Kreator konten jadi produsen utama menciptakan nilai dari setiap detik perhatian yang mereka raih. Like adalah sinyal bagi algoritma data yang menggerakkan bisnis iklan dan monetisasi. Kini, siapapun bisa menghasilkan uang dari kreativitas tanpa harus punya modal besar atau ijazah tinggi. Seorang anak muda di desa bisa jadi jutawan hanya dengan ponsel dan ide segar. Kreativitas, konsistensi, dan pemahaman audiens jadi modal utama. Di era digital, setiap individu punya peluang membangun ekonomi sendiri dimulai dari satu interaksi. Panggungnya sudah ada, aturannya jelas, dan siapapun bisa ikut bermain. Pertanyaannya, siapa yang mengendalikan panggung ini? Apakah kita hanya jadi pemasok perhatian untuk platform asing? Atau berani membangun panggung sendiri? Inilah percakapan penting yang harus kita mulai hari ini. Setiap detik di dunia maya adalah bagian dari ekonomi global. Saatnya kita tentukan posisi Indonesia dalam permainan besar ini. Untuk memahami ekonomi digital, mari kita bedah mesin uangnya. TikTok, YouTube, dan X. TikTok menawar Creator Fund, hadiah virtual, dan TikTok Shop untuk monetisasi langsung. Kreator bisa menukar hadiah virtual jadi uang dan menjual produk lewat aplikasi. YouTube punya partner program, iklan, channel memberships, super chat, dan penjualan merchandise. Monetisasi di YouTube lebih matang, dengan banyak jalur pendapatan bagi kreator. X, dulunya Twitter, kini punya ads, revenue sharing, dan subscriptions untuk monetisasi opini dan tulisan. Ketiga platform ini membangun infrastruktur keuangan yang memudahkan aliran uang dari pengiklan dan audiens ke kreator. Model bisnis mereka menciptakan siklus saling menguntungkan. Kreator termotivasi, audiens terhibur, platform untung. Platform tak hanya jadi panggung, tapi juga mesin uang raksasa. Setiap interaksi, setiap konten, adalah bagian dari ekosistem ekonomi digital global. Kreator dan audiens jadi bagian penting dalam rantai nilai ini. Tapi siapa yang paling diuntungkan? Dan di mana posisi Indonesia dalam ekosistem ini? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Cueni! Indonesia adalah pasar digital raksasa dengan jutaan pengguna aktif di berbagai platform. Kita adalah audiens yang loyal dan sangat aktif, bahan bakar utama mesin platform global. Namun, peran kita masih didominasi sebagai penonton dan konsumen. Kreator Indonesia hebat, tapi bermain di panggung milik asing, mengikuti aturan luar. Pendapatan dan data kita lebih banyak mengalir ke luar negeri. Potensi besar ini belum sepenuhnya kita kendalikan. Bayangkan jika energi digital ini dikelola dalam ekosistem lokal. Data perilaku konsumen bisa dimanfaatkan untuk membangun produk dan layanan yang lebih baik bagi masyarakat sendiri. Pendapatan kreator bisa lebih banyak berputar di dalam negeri, memperkuat ekonomi digital nasional. Ini bukan soal menutup diri, tapi soal kedaulatan digital. Pertanyaannya, maukah kita mengambil langkah besar ini? Kreator dan audiens kita sudah terbukti mampu bersaing secara global. Yang belum kita miliki adalah panggung buatan sendiri. Platform lokal bisa mengubah posisi kita dari penonton menjadi pemain utama. Lompatan ini menakutkan, tapi penuh peluang. Saatnya kita serius mempertimbangkan lompatan tersebut. Indonesia punya potensi, talenta, dan pasar. Tinggal keberanian untuk membangun panggung sendiri. Apakah kita siap jadi bintang utama di negeri sendiri? Inilah momentum yang harus kita raih. Membangun platform di digital lokal butuh ekosistem kuat, bukan sekadar aplikasi. Pilar pertama, teknologi dan infrastruktur. Kita butuh server andal, algoritma canggih, dan pusat data aman. Investasi besar di riset dan pengembangan jadi kunci. Pilar kedua, talenta digital. Ribuan software engineer, data scientist, dan desainer UI UX harus disiapkan. Sistem pendidikan harus mampu mencetak talenta berkualitas. Kolaborasi universitas, industri, dan pemerintah sangat penting. Pilar ketiga, kebijakan dan dukungan pemerintah. Regulasi harus mendukung inovasi, perlindungan data, insentif pajak, dan kemudahan perizinan. Pemerintah bisa jadi akselerator dengan pendanaan awal dan validasi. Pilar keempat, modal dan investasi. Ekosistem pemodal ventura lokal harus kuat dan berani ambil risiko.
Investasi strategis dari dalam dan luar negeri dibutuhkan, bukan hanya uang, tapi juga pengetahuan dan jaringan. Keempat pilar ini harus dibangun bersamaan dan saling mendukung. Tanpa fondasi kuat, ekosistem digital akan rapuh. Membangun platform lokal bukan perkara mudah. Tantangan pertama, kompetisi global yang brutal. Kita bersaing dengan raksasa seperti Google, Meta, dan ByteDance yang punya sumber daya nyaris tak terbatas. Mereka bisa meniru fitur atau mengakuisisi pesaing dengan mudah. Tantangan kedua, modal dan skala ekonomi. Biaya infrastruktur, pengembangan, dan pemasaran sangat besar. Tanpa pengguna dan pengiklan, monetisasi sulit tercapai. Lingkaran setan ayam dan telur tanpa kreator, tak ada pengguna. Tanpa pengguna, tak ada pengiklan. Tantangan ketiga, regulasi dan budaya digital. Regulasi sering tumpang tindih. Proses perizinan rumit, dan kebijakan bisa berubah tiba-tiba. Pengguna sudah terbiasa dengan platform global, membuat mereka pindah butuh sesuatu yang benar-benar lebih baik. Kepercayaan pada keamanan data di platform lokal juga jadi tantangan besar. Kreator akan memilih platform dengan audiens dan pendapatan terbaik. Platform lokal harus menawarkan monetisasi menarik, transparansi, dan dukungan komunitas. Meyakinkan kreator top untuk memprioritaskan platform lokal adalah kunci awal kemenangan. Di balik tantangan, ada peluang emas bagi kreator lokal. Platform buatan Indonesia akan lebih memahami budaya, tren, dan humor lokal. Algoritma lokal bisa mengangkat kreator dari berbagai daerah, bukan hanya kota besar. Monetisasi bisa disesuaikan dengan sistem pembayaran lokal, memudahkan transaksi dan hadiah virtual. Model iklan bisa lebih terjangkau bagi UMKM, memperkuat ekonomi dalam negeri. Data perilaku digital bisa dikelola di dalam negeri, jadi bahan bakar pengembangan AI nasional. Platform lokal bisa melatih AI memahami bahasa Indonesia dan daerah. Data ini membantu pemerintah dan perusahaan lokal membuat kebijakan dan produk inovatif. Industri pendukung baru akan tumbuh, agensi kreator, perusahaan analisis data, startup alat bantu kreator. Ribuan lapangan kerja baru tercipta di sektor digital dan kreatif. Ekosistem ekonomi digital Indonesia akan semakin kuat. Peluang ini nyata, menunggu untuk kita raih. Membangun platform digital lokal bukan ide baru, tapi banyak yang gagal berkembang. Pelajaran pertama, efek jaringan. Platform sosial bernilai jika banyak orang menggunakannya. Upaya sebelumnya gagal mencapai masa kritis pengguna dengan cepat. Mereka kalah cepat dalam akuisisi pengguna dibanding raksasa global. Pelajaran kedua, produk dan pengalaman pengguna. Nasionalisme saja tak cukup. Produknya harus benar-benar bagus dan stabil. Pengalaman buruk membuat pengguna kembali ke platform global. Pelajaran ketiga, ekosistem kreator. Platform butuh kreator berbakat dan insentif jelas. Tanpa monetisasi menarik dan dukungan komunitas, kreator top tetap memilih platform global. Kegagalan masa lalu harus jadi pelajaran untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan. Membangun raksasa digital butuh kolaborasi semua pihak. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, bukan operator. Regulasi pro-inovasi, insentif fiskal, dan investasi infrastruktur digital jadi tugas utama pemerintah. Swasta adalah eksekutor membangun produk, mengembangkan teknologi, dan mengambil risiko bisnis. Konsorsium dan kolaborasi antar perusahaan bisa memperkuat daya saing. Pemodal ventura harus berani mendanai ide ambisius. Masyarakat, termasuk kreator, adalah bahan bakar dan pengawas. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting. Kreator bisa jadi duta pertama, mempopulerkan platform lokal. Kolaborasi tiga pilar ini adalah kunci keberhasilan kedaulatan digital. Saatnya berhenti berwacana, mulai melangkah. Membangun platform digital mandiri adalah keharusan strategis untuk masa depan Indonesia. Langkah pertama bentuk gugus tugas kedaulatan digital nasional, melibatkan pemerintah, industri, akademisi, kreator, dan pemodal ventura. Gugus tugas ini merumuskan peta jalan jelas, target, dan skema insentif. Langkah kedua, luncurkan dana inovasi digital nasional, didanai pemerintah dan swasta, fokus pada pendanaan tahap awal startup lokal. Dana ini disertai mentoring dari praktisi industri. Langkah ketiga, revolusi pendidikan talenta digital. Kurikulum SMK, politeknik, dan universitas harus selaras dengan kebutuhan industri. Gerakan coding dan literasi digital sejak dini harus digalakkan. Aset terbesar kita adalah kualitas sumber daya manusia. Inilah yang akan membangun dan memimpin era digital Indonesia. Saatnya kita nyatakan kita harus siap demi Indonesia yang berdaulat di dunia maya.